Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Al-Karim, NIM 1814070040. Di sini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Selamat menyaksikan. Poin pertama, yaitu rancangan desain penelitian. Menurut Kellinger dalam Syamsuddin AR, rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, dan peneliti tersebut dilakukan sebelum terjun ke lapangan ketika peneliti pada tahap persiapan. Contoh rancangan desain penelitian itu adalah sebagai berikut, yaitu efektivitas pembelajaran jarak jauh kelas 1 SDN 09 Koto Tuo Tanah Sirah. Poin kedua, populasi dan responden dan contoh. Pertama kita masuk pengertian populasi. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian. Contoh dari populasi yaitu populasi dalam penelitian, yaitu kelas 2 di SDN 09 Tanah Sirah ada 20 orang. Dan selanjutnya yang masuk kepada responden. Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pada contoh, respon dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 2 SDN 09 Tanah Sirah. Poin ketiga, teknik pengambilan sampel beserta contoh. Yang pertama yaitu kita masuk pada pengertian sampel. Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Adapun metode pengambilan sampel ini terdiri dari dua kelas besar, yaitu sampel pertama yaitu sampel acak atau probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Contoh adalah pengambilan sampel pada setiap 10 orang yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10 dan 20, 30 dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik kedua yaitu non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya bahwa pengambilan sampel tidak didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Poin keempat, variabel dan data penelitian. Yaitu pertama yaitu data penelitian. Segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, dan data penelitian dapat juga diartikan sebagai kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan peristiwa, kejadian, dan lain-lain, yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Contoh data kualitatif: efektivitas pembelajaran jarak jauh kelas 1 SDN 09 Koto Tuo Tanah Sirah. Selanjutnya yaitu data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka sebagai hasil pengukuran atau hasil observasi. Contoh data kuantitatif yaitu data penilaian MTK siswa SDN 09 Tanah Sirah. Selanjutnya kita masuk kepada variabel.
Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi dan menyatakan variabel sebagai objek penelitian yang bervariasi. Contoh dari variabel: tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Poin kelima, untuk bentuk instrumen penilaian dan contoh. Instrumen penelitian adalah alat yang dikembangkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan yang dinyatakan ketika melakukan penelitian. Dengan kata lain, instrumen penelitian adalah alat yang dirancang untuk membantu pengumpulan data atau untuk tujuan analisis. Adapun bentuk dari instrumen pertama yaitu instrumen wawancara. Instrumen wawancara adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam sebuah penelitian. Contoh instrumen wawancara: bagaimana hasil belajar MTK dan IPA siswa SDN 09 Tanah Sirah. Selanjutnya yaitu instrumen skala bertingkat, adalah instrumen pengukuran non-tes yang menggunakan satu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi tertentu dan hubungannya dengan yang lain. Poin ke-6 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Prosedur ini sangat penting agar data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah data yang valid, sehingga kesimpulan yang valid juga bisa diambil. Contoh, hasil catatan atau observasi lapangan, lembaran angket, hasil wawancara. Poin ke-7, pengolahan data secara deskriptif dan contoh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu gejala, penelitian, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual, sebagaimana adanya pada penelitian sedang berlangsung. Contoh, bagaimana hasil belajar MTK siswa, bagaimana hasil belajar IPA siswa SDN 09 Tanah Sirah. Poin ke-8 yaitu teknik pengolahan data secara diferensial. Teknik analisis data yang digunakan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari satu sampel dengan hasil yang akan didapatkan pada populasi secara keseluruhan. Contoh yaitu tabel, diagram, dan grafik. Poin yang ke-9 yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini, penulis membahas tentang metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, penyusunan alat, dan langkah-langkah pengumpulan data dan prosedur pengolahan data. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.